Pagi-pagi ini enaknya kita bahas apa ya? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang itu tanggal 30 Oktober 2023. Adakah yang istimewa di tanggal hari ini? Nah, untuk itu kalau ngobrol sendiri kan nggak enak ya, nanti dikira gimana gitu. Jadi saya membawa narasumber yang tentu saja mungkin kawan pajak itu sudah sangat familiar dengan narasumber tersebut. Saya undang narasumbernya adalah Kepala Bidang P2 Mas Kanwil DJP Jawa Timur 2 Bapak Heru Susilo. Selamat datang Pak Heru Susilo. Selamat siang Mas Arif, selamat siang kawan pajak semua, salam sehat, salam bahagia buat kita. Oke, semangat semuanya, tetap semangat pagi Pak, mau siang, mau pagi, mau malam, tetap semangat pagi. Oke, ini Pak, sekarang ini kan kalau kemarin sebelumnya kita membahas tuh tanggal 14 Juli itu sebagai hari pajak. Ya. Ternyata pajak itu ada harinya. Nah sekarang tanggal 30 Oktober itu hari ulang tahun siapa Pak ya? Ternyata mungkin ada ulang tahunnya. Mungkin teman-teman itu sering berjumpa dengan yang ulang tahun pada hari ini. Yaitu sekarang tanggal 30 Oktober 2023 adalah disebut Hari Uang. Jadi hari ulang tahunnya Uang Republik Indonesia. Seperti gitu ya Pak, benar Pak ya? Betul. Jadi sekarang itu ada disebut Hari Uang. Nah, apa sih Pak pentingnya kalau sekarang ini kita bahas tentang Hari Uang itu Pak? Iya, jadi gini Mas Arif dan kawan pajak semua ya. Hari Uang ya, kita bicara Hari Uang ya, yang nanti bertepatan dengan tanggal 30 Oktober. Kenapa itu menjadi penting ya? Karena uang sangat penting bagi berbagai aspek kehidupan kita ya, pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan dalam pergaulan internasional. Dan yang lebih penting dengan tema ini kami ingin mengingatkan ya, kawan pajak semua, kami ingin memberikan informasi ya kepada masyarakat luas bahwa tanggal 30 Oktober 2023 itu ya, bangsa Indonesia sedang akan memperingati Hari Uang, tepatnya Hari Uang yang ke-77 ya. 77. Ternyata sudah tua juga Pak. Ya, dan mungkin banyak dari kita yang belum tahu, belum menyadari bahwa kita punya Hari Uang ya. Hari Uang. Ternyata uang ada ulang tahunnya. Ya, walaupun bukan hari libur nasional. Ya benar. Wah, kalau libur nasional bagus juga nih Pak. Nah oke. Ternyata mungkin sekarang kan lagi banyak jokes-jokes pinjam dulu 100 ya. Nah mereka nggak tahu ya 100 itu ada ulang tahunnya gitu ya. Jadi tanggal 30 Oktober itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Uang. Nah kita kan sudah sering megang uang tuh tiap hari pasti lah. Udah mulai dari yang pecahan paling kecil sampai pecahan paling besar itu 100.000 itu yang paling disenangi sama masyarakat gitu, yang paling besar. Nah jadi fungsinya uang itu dalam konteks pemerintah negara itu sepenting apa ya? Fungsinya itu sehebat apa sih Pak uang ini? Iya. Uang dalam konteks penyelenggaraan negara ya. Berarti kan kita bicara keuangan negara ya, Sarip ya, dan kawan pajak semua. Di sini akan ada dua sisi. Kalau kita bicara keuangan negara akan ada dua sisi, yaitu dari sisi objek dan dari sisi subjek. Nah, kalau dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ya, termasuk kebijakan di bidang fiskal ya, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang ya maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau dari sisi subjek ya, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek ya yang memiliki atau menguasai ya objek tersebut, sebagaimana tersebut di atas tadi ya Mas Arif ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan termasuk perusahaan negara, perusahaan daerah ya, atau badan lainnya ada kaitannya dengan keuangan negara. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang uang itu tidak dapat dipisahkan dari baik dari kita individu ataupun dari bentuk pemerintahan di dalam negara sebetulnya. Tepat sekali. Nah, mumpung sekarang ini hari uang, boleh nggak Pak sih ceritain sejarah Hari Oewang gitu Pak. Tulisan ejaan lama gitu Pak. Hari Oewang. Itu sejarahnya itu seperti apa sih Pak? Wah iya, ini panjang ini. Panjang kalau ceritain sampai besok pagi belum selesai nih.
Tapi kira-kira singkat saja Ya. Singkat saja kalau kita bicara terkait sejarah uang Republik Indonesia ya. Sebelum memakai mata uang rupiah ya, Indonesia pernah memakai beberapa mata uang ya, karena kan kita kan pernah mengalami masa penjajahan Sarip ya dan kawan pajak semua ya. Yang pertama tentu kita pernah memakai uang kertas yang disebut Dejabasbank ya, Dejabasbank Bank Jawa mungkin ya. Kemudian pernah kita ngalami namanya Dejaban Regering ya, uang Jepang mungkin Jepang ya. Sebenarnya ini maksudnya uang Jepang ini dengan satuan gulden ya. Tapi satuannya gulden ya. Kemudian pernah juga kita mengalami namanya Dai Nippon, emisi tahun 1943. Waduh, masih lama belum lahir ya, Sarip ya. Pasti ya. Ya. Dengan pecahan 100 rupiah. Ya. Kemudian ada namanya Dai Nippon Taikoku Saibu. Jepang banget ini. Ini tahun 43 juga. Iya. Ini sudah bergambar lokal ya, bergambar wayang ya. Udah ada gambarnya. Sudah ada gambarnya dan gambarnya wayang orang Satria Gatot Kaca. Kalau ini sudah lokal ya. Bernilai 10 rupiah walaupun ini masih kolonial, ini masih zaman kolonial kan 43 ya. Kemudian pernah juga pada tanggal 7 November 45 ya. 1945 ini sudah merdeka ini ya Mas Arif. Oh iya, sudah menikah ya. Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis ya membentuk panitia penyelenggaraan percetakan uang kertas Republik Indonesia. Nah, pada saat itu ya pencetakan uang pertama dilakukan pada Januari tahun 1946 di Jakarta. Nah, ini kawan pajak ya. Ternyata nih menurut sejarahnya ya. Uang kertas secara resmi dicetak pertama kali itu pada bulan ya Januari tahun 1946. Tahun 46. Ya, itu setelah era kemerdekaan. Ya. Kemudian pada Mei 46 situasi keamanan makin tidak kondusif ya, itu agresi pertama, menjelang agresi pertama ya. Belanda Betul, maka pencetakan uang di Jakarta dihentikan. Jadi sempat mengalami pasang surut memang pada saat itu ya. Kemudian pencetakan uang dialihkan di kota-kota lain di luar Jakarta. Ada di Jogja kalau nggak salah ya, Malang dan di Ponorogo. Oh, sempat Ponorogo. Nah iya, kita nggak tahu kenapa di Malang dan di Ponorogo dan termasuk Surakarta ya. Kemudian hari Ori ya, uang Republik Indonesia, kawan pajak ya, ditetapkan secara sah mulai 30 Oktober 1946. Nah, hal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang nomor berapa tadi ya? Undang-Undang nomor 19 tahun 1946. 1946 ya, tentang pengeluaran uang Republik Indonesia. Indonesia. Ini sebenarnya yang menjadi cikal bakal Hari Uang ya. Hari Uang. Kita peringati setiap tahun sebenarnya ini 30 Oktober 1946 ini ya ditandai dengan keluarnya Undang-Undang nomor 19 ya tahun 46 tadi tentang pengeluaran uang Republik Indonesia. Kira-kira gitu. Berarti secara singkat Undang-Undang pertama tentang uang Republik Indonesia. Betul. Oke, baik. Nah, ini kan pasti ada ini apa ya? Biasanya kalau ada hal baru itu pasti ada penyesuaian gitu, Pak. Jadi tidak serta-merta ketika peraturan itu keluar pasti langsung uang yang lama itu nggak berguna, itu nggak boleh. Nah itu caranya pemerintah dulu menukar dari uang dulu kita pakai apa golden dan uang Javanese apa tadi menjadi uang ori ini, uang Republik Indonesia, itu caranya itu gimana Pak? Iya, betul sekali. Karena kan memang saat itu kan masa transisi. Peralihan ya. Dari masa penjajahan Belanda, Jepang, Belanda gitu ya. Dan mata uangnya sempat kita menggunakan mata uang dari pemerintah penjajahan gitu ya. Memang Mas Arif dan kawan pajak semua tentu ada transisi ya. Sebelum beredarnya uang Republik Indonesia ya, pemerintah melakukan penarikan uang invasi Jepang dan uang invasi pemerintah Hindia Belanda. Berarti ditarik ya. Penarikan tentu dilakukan secara perlahan ya, tidak langsung. Wah, itu bisa chaos nanti.
melalui pembatasan pemakaian dan larangan membawa uang tersebut dari daerah ke daerah yang lain. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Ini lingkup situ aja itu ya. Betul. Ya. Jadi pelan-pelan Pelan-pelan gitu ya. Ya. Oh ini nggak boleh. Oh berarti kalau nggak boleh kan terpaksa harus pakai uang yang Republik Indonesia. Berarti pada saat itu terjadi nanti uang Jepang dan uang Belanda itu nggak berlaku lagi gitu Pak ya? Iya, setelah ori terbit ya, memang ya pada saat itu setelah masa transisi tadi ya, kemudian ada kebijakan berikutnya adalah setiap penduduk Indonesia diberikan Rp1. Diberikan Rp1. Rp1 itu besar. Jangan dibayangin sekarang ya. Sebagai pengganti sisa uang invasi Jepang dan Belanda tadi ya, zaman kolonial tadi ya. Apa ya, kayak kompensasi kali ya. Semacam itu ya. Dan masih dapat digunakan sampai dengan 16 kemudian masih dapat digunakan sampai dengan sekitar 16 Oktober tahun 46. Kemudian melalui Undang-Undang nomor 25 Oktober ya, Undang-Undang tertanggal 25 Oktober tahun 46 ditetapkan bahwa Rp10 ori pada saat itu ya sama dengan 5 gram emas murni. Dulu 5 gram itu Rp10 Pak. Iya. Berarti sekarang inflasinya sangat luar biasa. 1 gram 1 juta ya. Iya, kalau sekarang 1 gramnya 1 juta. Dulu Rp10. Rp10 sama dengan sekitar 5 juta memang saat ini. Dulu Rp1 itu memang cukup besar gitu Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, info yang sangat menarik ternyata dulu sempat dikasih duit Rp1 sebagai pengganti duit yang sebelumnya, dan ternyata Rp1 itu bukan jumlah yang kecil gitu ya. Betul sekali. Besar kalau dibandingkan sekarang, tentu aja itu tidak berpengaruh lagi gitu Pak ya. Nah, tapi hubungannya, nah kita nih kan dari Direktorat Jenderal Pajak gitu Pak. Tugas pokok dan fungsinya terkait dengan uang ini apa sih Pak? Pasti ada gitu Pak ya. Iya, jadi Mas Arif ya dan kawan pajak semua ya, berbicara tentang uang ya, keuangan negara ya. Direktorat Jenderal Pajak ini kan salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan. Ya. Kementerian yang membidangi terkait keuangan negara. Tentu Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang kira-kira tidak jauh-jauh dari uang. Iya betul ya, kira-kira begitu ya. Hanya memang Direktorat Jenderal Pajak tentu lebih pada sisi kolek ya, artinya menghimpun penerimaan ya. Kalau mau dirigidkan kira-kira ya tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak ya antara lain ya merumuskan kebijakan di bidang perpajakan gitu kan ya, melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan, menyusun norma, standar dan kriteria di bidang perpajakan dan seterusnya ya, pelaksanaan administrasi perpajakan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Ya kira-kira ya akan jauh-jauh dengan tugas pokok menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Iya, pasti berkaitan dengan pajak itu pasti berkaitan erat dengan uang gitu Pak. Ya betul. Terus dengan di Indonesia itu susah payah menerbitkan uang Republik Indonesia. Kenapa sih nggak pakai duit yang udah ada aja? Itu kan repot Pak ya. Kenapa mesti repot-repot Indonesia itu membuat mata uang sendiri? Fungsinya apa sih Pak? Ya. Kenapa nggak pakai dulu gulden aja, udah selesai, udah tersebar gitu ya, nggak perlu susah-susah. Kenapa mesti buat lagi gitu Pak? Iya, jadi kawan pajak ya Mas Arif juga ya, penerbitan uang Republik Indonesia ini kan sebagai mata uang pertama ini kan sebenarnya menjadi lambang utama atau suatu simbol negara yang merdeka. Ya, maka bukan hanya itu sih sebenarnya, lahirnya ori juga menandakan identitas dan bentuk kedaulatan ekonomi Indonesia. Jadi memang ini simbol juga ya, simbol kedaulatan ekonomi. Kira-kira itu. Berarti memang dengan adanya itu kita lebih melihat bahwa ini loh, kita ini negara berdaulat ya, iya, punya uang sendiri, sistem tatanan pemerintahan sendiri dan sebagainya. Jadi ibaratnya kalau negara segar, wah ternyata sudah punya sistem yang sangat baik begitu ya, untuk negara Indonesia ini sampai punya uang sendiri seperti itu. Jadi ibaratnya kita juga tidak bergantung dengan negara lain, udah tidak diwariskan dari penjajahan-penjajahan terdahulu. Kita sudah memulai era yang baru dengan uang Republik Indonesia ini. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Jadi kita sekarang kawan pajak, kita sudah tahu ternyata uang yang sering kita gunakan tiap hari, pasti tiap hari menggunakan uang, entah itu sekarang dalam bentuk fisik, apalagi sekarang sudah bisa cashless ya.
saya sudah hampir lupa bentuk warna-warna duit dari 120.000 itu warna apa ya. Karena sekarang memang saking seringnya kita menggunakan cashless seperti itu Pak ya. Jadi kita sudah tahu ternyata setiap tanggal 30 itu duit kita ternyata ada ulang tahunnya, adalah tonggak dari kebangkitan negara Republik Indonesia. Jadi sekarang kawan pajak sudah tahu tiap tanggal 30 itu kita memperingati hari uang. Nah, terakhir Pak, sebelum kita menyudahi, sebenarnya masih seru Pak, masih membahas sejarah itu sebenarnya menarik gitu Pak. Ini saya yakin ini masih banyak mungkin yang Pak Heru pengen keluarkan tentang duit, karena masalah duit itu pasti nggak selesai gitu, masalah uang itu. Tapi Pak, terakhir aja, mungkin untuk kita nih Pak, generasi muda, jangan sampai kita melupakan sejarah. Apa sih Pak pesan-pesan Pak Heru bagi generasi muda terkait tentang hari uang ini, seperti itu Pak? Oh ya, Pak Sarip dan kawan pajak semua ya. Pesan-pesan untuk para kawan pajak, tentu kita berharap kita semua mencintai uang Republik Indonesia. Ya. Bentuk kecintaan bisa macam-macam. Selalu menggunakan mata uang rupiah, ya itu kan bentuk kecintaan ya. Berinvestasi dalam bentuk rupiah, menyimpan mata uang rupiah di Indonesia ya, di negara tercinta, tidak menyimpan di luar negeri dan lain sebagainya. Ya ini kan bentuk kecintaan kita kepada uang Republik Indonesia, agar uang Republik Indonesia ori ini ya mempunyai wibawa di rumah kita sendiri ya. Kalau bukan kita kawan pajak yang mau mengangkat ya harkat martabat uang Republik Indonesia, siapa lagi? Ya benar. Jadi uang ini harus menjadi uang Republik Indonesia harus menjadi tuan rumah dia di negara kita sendiri ya. Nah, kira-kira itu pesan buat semua kawan pajak ya. Kemudian yang kedua mungkin ya Mas Arif dan kawan pajak semua, kami berharap ya kawan pajak semua juga patuh dan taat melakukan kewajiban berpajak. Ini kan penting juga. Wujud kecintaan kepada uang Republik Indonesia tapi nggak taat pajak ya kan kurang lengkap ya dari kawan pajak. Mari kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik, menghitung, menyetor, melaporkan SPT ya, surat pemberitahuan dengan tertib dan benar. Melaporkan ya tidak berarti kita harus membayar pajak ya. Mari kita laksanakan kewajiban kita sesuai dengan porsinya. Kalau memang ada yang harus kita bayar ya kita bayar. Tapi kalau memang tidak ada yang harus kita bayar ya minimal kita wajib melaporkan secara rutin ke Direktorat Jenderal Pajak melalui saluran-saluran yang sudah kita sediakan. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Pesan-pesannya sangat luar biasa teman-teman. Jadi kita harus mencintai uang kita, uang rupiah kita, dan jangan lupa untuk menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia dengan melakukan pelaporan perpajakan dengan baik dan benar. Lapor belum tentu bayar gitu Pak ya. Hanya lapor saja belum tentu bayar karena memang tergantung porsinya. Kalau memang sudah di atas PTKP barulah itu yang akan dikenakan pajak seperti itu. Oke, terima kasih Pak Heru atas sejarah. Jadi kita udah tahu nih ternyata tanggal 30 Oktober itu disebut sebagai hari uang. Jadi teman-teman catat, kita sudah mempunyai 2 tanggal penting yang kita mungkin tidak semua warga Indonesia itu tahu, yaitu pada tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai hari pajak. Nah, pada tanggal 30 Oktober itu diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia atau biasa kita singkat dengan HORI. Oke, sudah ingat kan pajak? Oke, terima kasih Pak Heru atas materi. Terima kasih Mas Arif. Boleh kita wawancara, udah ikut podcast kita pada kali ini. Podcast kembali nih Pak, ikut doang. Nanti saya undang lagi, boleh nggak Pak? Jangan bosan-bosan.
Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Semoga kita nanti bertemu di kesempatan berikutnya. Mungkin kita membahas tanggal-tanggal yang lainnya gitu ya. Siap. Oke, kawan baca, gimana materinya? Sangat menarik kan? Jadi memang materi yang kita bahas itu tidak yang biasa, tapi selalu spesial. Ingin mendapat materi-materi yang semacam itu terus-menerus, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di YouTube Kanwil DJP Jawa Timur 2. Dan untuk agar tidak ketinggalan info mengenai info-info terbaru tentang perpajakan, jangan lupa klik lonceng yang ada di dekat tombol subscribe di YouTube Kanwil DJP Jawa Timur 2. Untuk itu sampai berjumpa di podcast